Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gunawan dengan NIM 2321026118 dengan peminatan Intelijen Sistem. Di sini saya akan mempresentasikan outline skripsi saya yang setelah saya susun dari bab 1 sampai bab 4 dengan judul Perancangan Sistem Identifikasi Jenis Ular Sanca menggunakan metode konvensional Neural Network. Sebelum saya masuk pada bagian bab 1, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penguji saya yang telah meluangkan waktu. Yang pertama, kepada Dr. Sandi Kosasi, MMM.Com selaku penguji 1 saya. Yang kedua, Bapak Tony Wijaya, Eskom M.Com selaku penguji 2 saya. Yang ketiga, Ibu I. Dewa Ayu Eka Yuliani, Eskom M.Com selaku penguji 3 saya. Bab 1 yaitu atau pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam konteks nasional dan lokal. Dalam konteks nasional, Indonesia memiliki kekayaan hayati ular yang tinggi, namun sering terjadi konflik antar manusia dan ular. Dalam konteks lokal, Yayasan APRI melakukan upaya konservasi dan rescue tetapi menghadapi kendala teknis. Masalah utamanya yaitu yang pertama, proses identifikasi ular masih sangat bergantung pada daya ingat atau hafalan tim rescue. Yang kedua, ketergantungan pada ingatan berpotensi menimbulkan kesalahan identifikasi, terutama saat kondisi lapangan tidak mendukung dan waktu penanganan terbatas. Kemudian ketiga, terdapat banyak jenis ular sanca dengan kemiripan ciri morfologi yang sulit dibedakan oleh petugas secara manual dalam waktu yang cepat. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan memanfaatkan deep learning CNN untuk identifikasi otomatis berbasis citra. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang sistem berbasis CNN yang dapat membantu dalam mengidentifikasi jenis ular sanca. Batasan masalah yaitu berfokus pada ular sanca, identifikasi pada jenis ular sanca, dan mengimplementasikan pada aplikasi desktop, khususnya untuk operating system Windows 10 dan Windows 11. Tujuan penelitian, membangun sistem identifikasi jenis ular sanca. Yang kedua, membangun arsitektur CNN dengan efisien net untuk ekstraksi fitur morfologi guna menghasilkan model yang lebih efisien dan meminimalkan risiko overfitting. Yang ketiga, penggunaan praktis untuk tim rescue APRI. Kemudian pada bagian bab 2 yaitu landasan teori dan kerangka pemikiran. Di sini saya memasukkan beberapa teori-teori. Yang pertama yaitu teori tentang ular, yang kedua yaitu deep neural network, yang ketiga yaitu citra digital, yang keempat yaitu extreme programming, yang ketiga yaitu alat pemodelan, yang keenam yaitu white box. Penelitian terdahulu yang saya gunakan yaitu penelitian yang menggunakan metode CNN yang umumnya menggunakan arsitektur yang sering dipakai, yaitu dengan hasil yaitu saya mengambil hasilnya dari akurasi atau hasil dari penelitian yang mereka lakukan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu pertama melakukan studi pendahuluan, yaitu dengan melakukan analisis masalah yang terjadi di objek melalui wawancara dengan tim rescue. Kemudian pengumpulan ini dilakukan dengan mengumpulkan data citra ular sanca melalui observasi langsung ke lokasi penemuan ular dan melalui online seperti Kaggle. Kemudian untuk permasalahan, bagaimana merancang sebuah sistem berbasis CNN yang dapat membantu dalam mengidentifikasi jenis ular sanca. Kemudian untuk desain sistem, menggunakan desain arsitektur CNN untuk klasifikasi citra serta integrasi model ONX ke dalam lingkungan.net. Kemudian untuk metode pengembangan, di sini saya menggunakan metode extreme programming. Kemudian untuk pengujian sistem menggunakan white box dan pengujian model CNN. Hasil akhir dari penelitian ini berupa model CNN untuk identifikasi citra ular sanca, aplikasi desktop berbasis sisap dengan antarmuka WinUI 3 yang menampilkan hasil identifikasi, serta laporan performa model berdasarkan akurasi. Pada bagian bab 3 yaitu gambaran umum objek penelitian APRI. APRI berlokasi di Jalan
Gatot Subroto, Gang Sidodadi, Kelurahan Sampik, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Fokusnya yaitu memberikan edukasi, pelatihan, dan melindungi satwa liar. Visi, membantu pemerintah dalam melaksanakan edukasi berkaitan dengan konservasi, khususnya amfibi dan reptil, serta menjadi mitra bagi masyarakat dalam penanganan konflik satwa. Misinya yaitu berkomitmen melindungi satwa liar, amfibi, dan reptil, serta masyarakat dari konflik satwa melalui edukasi dan pelatihan untuk mengurangi stigma negatif, serta berperan aktif dalam mendukung serta mengkritisi kebijakan pemerintah terkait upaya konservasi. Tata laksana sistem berjalan yaitu dimulai dari laporan masyarakat terhadap penemuan ular. Kemudian divisi rescue menerima laporan tersebut. Kemudian divisi rescue menyiapkan peralatan evakuasi yang diperlukan. Kemudian mendatangi lokasi penemuan, kemudian melakukan evakuasi ular, kemudian melakukan observasi, kemudian melakukan identifikasi ular tersebut, kemudian memonitor kondisi ular apakah sehat, apakah sudah mau makan. Kemudian setelah dirasa ular cukup baik dan sehat, maka divisi rescue akan melakukan relokasi ke habitat alaminya yaitu hutan kota. Kemudian bab 4 yaitu metodologi penelitian. Bentuk penelitian menggunakan studi kasus dengan metode design science research (DSR). Alur dari DSR yaitu identifikasi masalah, tujuan solusi, desain dan pengembangan, kemudian demonstrasi, kemudian evaluasi, dan terakhir komunikasi. Pengembangan software di sini menggunakan extreme programming yang bersifat iteratif. Kemudian untuk metode pengumpulan data primer didapat melalui observasi langsung ke lokasi penemuan ular dan wawancara dengan divisi rescue. Kemudian untuk data sekunder didapat dari dataset Kaggle dan studi pustaka. Arsitektur model menggunakan efisien net sebagai backbone untuk menangkap detail morfologi yang kompleks. Menerapkan teknik dropout dan batch normalization untuk menstabilkan pelatihan dan mencegah overfitting. Tujuannya yaitu menyeimbangkan kedalaman jaringan dan resolusi input agar model tetap ringan saat dijalankan pada aplikasi desktop. Arsitektur aplikasi yaitu menggunakan bahasa C#. Untuk frameworknya menggunakan WinUI 3. Untuk inference engine-nya menggunakan ONNX Runtime. Untuk integrasi PyTorch ke C#. Pengujian evaluasi model menggunakan version matrix, akurasi, precision, recall, dan point-score. Evaluasi performa mengukur FPS frames per second untuk memastikan aplikasi berjalan real-time di desktop. Pengujian sistem white box. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.